Entah saya nggak tahu ya, yang lain juga ngerasain lemes apa enggaknya gitu ya. Saya tidur lah. Tempat tidur pojok. Itu kan saya udah tidur pulas. Tempat tidur pojok, Bang Tommy kebangun. Begini, bunyi. Juk 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 juk. Juk 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 juk. Juk 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 juk. Antara sadar nggak sadar ya. Ngelihat itu si selimutnya tuh berdiri. Jadi seolah-olah tuh kayak cewek kakinya putih. Diselimutin begitu. Iya. Cuman dia melayang ke arah saya, dari kasur sebelah itu melayang ke arah saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Kisah Tengah Malam bareng gua Saputro Kristiansyah. Dan seperti biasa hari ini gua udah menghadirkan narasumber yang bakal menceritakan pengalaman horornya saat karantina di salah satu lab. Kita kenalan dulu, sebelah gua udah ada Bang Saugi nih. Halo Bang. Halo Bang. Ya. Sehat Bang? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Nih Bang, ini kan karantina nih Bang ya. Ini karantina dalam rangka apa nih maksudnya Bang? Jadi gini apa? Ada tentang screening. Screening. Yang dimana itu ada perusahaan farmasi kesehatan ingin mengeluarkan obat, misalnya dari Korea, kita ikut berpartisipasi untuk melakukan uji riset tersebut gitu. Oke, berarti uji coba obat. Uji coba seperti obat itu. Oke. Dan efek yang setelah dikonsumsi dari seseorang tersebut apa gitu, efek sampingnya dari obat itu gitu. Oke, ini berapa hari nih Bang kalau boleh tahu di sana? Kurang lebih dari karantina dan stay itu 10 hari. 10 hari. Oh, berarti hampir setiap hari nih dikasih obat ini. Ada efek samping apa, laporan gitu. Jadi kita harus tes dulu sebelum masuk. Oh, tes dulu. Ya, jadi awalnya tuh tanggal 8 November 2024 kita ikut tes kan. Saya ajak Cynthia juga sih, bareng gitu, tes. Itu kita awalnya tuh datang daftar, kalau kita kepanggil, nah kita datang kan, pada tanggal 8 tersebut. Itu kita awalnya tuh diambil darah dulu. Oh iya. Diambil darah, terus tes urin, berat badan diukur juga. Berarti yang masuk untuk tes ini harus benar-benar sehat nih? Benar-benar sehat. Nah waktu itu, Bang, kan berarti baru kemarin ya, 2024 ya? Baru, ini cerita baru. 8 November ya tadi 8 ya? November. Nah itu waktu Abang di sana nih, berapa orang ya Bang ikut tes itu Bang? Kurang lebih kalau waktu saya tuh, justru rombongan saya tuh ada paling terhitung sedikit ya. Kurang lebih ada 15 orang. 15 orang, Ya. itu cowok-cewek? Cowok-cewek. Oke. Nah, itu tuh dalam ikut karantina itu ada beberapa proyek. Dari rombongan kita nih, misalnya proyek A, 15 orang. Dari proyek lain tuh kita digabungin nginepnya tuh. Oh iya. Tapi seragamnya dibeda-bedain. Dibedain. Oh proyek yang A, B, C. Oh iya, beda-beda ya. Iya. Misalnya A warna merah, B warna kuning. Oh gitu. Iya. Jadi tiap obat tuh yang mau promosikan itu berbeda-beda aja. Oke Bang, untuk cerita lengkapnya kita tahan dulu nih Bang ya. Nih, bagi kalian yang penasaran nih sama ceritanya Bang Saugi, simak terus dari awal sampai habis karena ini unik banget nih Bang ya. Karantina di salah satu lab di daerah Jakarta nih Bang ya. Betul. Nah, bagi kalian juga nih yang mau jadi narasumber juga di channel Kisah Tengah Malam, bisa langsung klik link WhatsApp yang ada di deskripsi di bawah ini. Dan bagi kalian yang lagi nonton tapi belum subscribe, langsung aja klik tombol subscribe dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasi biar nggak ketinggalan video terbaru dari kita. Oke Bang, langsung aja kita mulai nih Bang ya. Kisah Tengah Malam dimulai. Jadi sebelum tanggal 8 November 2024, saya tuh kan lagi pengen cari pekerjaan sampingan lah untuk mencari penghasilan tambahan untuk nafkah keluarga gitu. Kebetulan saya punya grup kan, saya suka ikut syuting-syuting film, terus riset-riset produk, sama riset-riset kesehatan di situ. Kadang syuting juga ada film, ada iklan juga di situ. Jadi kita jadi bintang iklan di situ. Kebetulan ada riset tentang ini, namanya screening. Screening yang dimana itu nanti kita melakukan uji ambil darah
sampai 20 kali. 22 kalian lah ya. Iya. Itu tujuannya untuk obat ini kan mau mau dipromosikan ke publik. Aman tidak Iya. untuk masyarakat umumnya gitu. Nah, kita di situ ikut serta mengikuti riset tersebut. Pada waktu itu tanggal 8 kita tuh daftar dan akhirnya kita kepanggil kan. Kepanggil. Nah, pada saat itu kita tuh diambil darah dulu. Diambil darah sekali. Itu sama urin dites juga sekali. Terus tes jantung, tinggi badan, berat badan, terus kronologi punya penyakit apa tuh ada wawancaranya. Setelah itu nanti diinfokan. Nah, itu kita dikasih kayak transport lah. 50.000 gitu. Saya lulus, Cynthia nggak lulus. Waktu itu mungkin waktu itu kondisi kesehatannya lagi kurang baik dia. Akhirnya pada tanggal 18 Desember, tanggal 18 Desember saya keterima. Itu di situ di keterangannya saya di WA dari pihak lab tersebut. Pak, tanggal 18 jangan lupa ya untuk hadir. Di tanggal 17-nya itu kan dikasih tahu, Bapak lulus. Oh ya, makasih Pak. Akhirnya saya datang kan. Itu kita cuman bawa ini aja sih Pak. Bawa celana training, kaos kaki, odol, sabun. Itu aja sih. Karena kan kalau seragam udah dibawain itu. Nah, itu selama di sana kita makan ditanggung. Makan, minum ditanggung. Kalau segala keluhan-keluhan yang nanti dari efek minum obat tersebut gitu atau dari ambil darah kita misalnya ada efek-efek pusing nah itu kita dikasih obat ekstranya khusus untuk pusing gitu, lemas gitu. Nah, itu syarat untuk lolos itu tidak mudah sih memang. Kita harus bebas dari penyakit HIV, terus bebas dari narkoba, terus minuman beralkohol. Itu pada saat itu tuh kita dites gitu, semua darah-darah itu. Nggak boleh ada penyakit mengandung penyakit kanker, tumor, tuh nggak boleh juga. Kena ketrack semua penyakit di situ. Pokoknya sehat total, bersih, tinggi badan ideal, sama timbangan udah lolos di situ. Itu kita karantina. Total itu 10 hari. Gitu. Total dan stay itu kita total 10 hari. Kita tuh nginep di situ. Pokoknya total tuh diambil darah tuh periode karantina ke-1 itu hitungannya 4 hari. 2 harinya follow up. Itu total kita diambil darah tuh kurang lebih di 23 kali. Banyak juga ya. Iya. Periode keduanya tuh setelah itu diambil lagi tuh sama. Total 5 hari lagi tuh. Itu 23 kali lagi tuh. Itu kita periode pertama karantina sebelum mengambil obat, kita tuh dikasih sebelum mengambil darah itu kita dikasih obat sekali aja. Sampai ke karantina periode kedua dikasih obat sekali aja gitu. Jam 3 itu kan saya udah datang ya. Tanggal 18 Desember itu kan saya datang ya. Saya tuh udah bawa pakaian lah gitu. Ini pengalaman pertama saya nih. Pengalaman pertama saya ikut riset tentang kesehatan nih ibaratnya gitu kan. Jam 3 sore itu saya seperti biasa isi tas diperiksa. Isi tas diperiksa. Nggak boleh bawa makanan dari luar, nggak boleh bawa obat-obatan dari luar, nggak boleh bawa rokok, nggak boleh bawa senjata tajam, itu nggak boleh. Boleh masuk. Bagian security juga ikut ngecek body. Boleh masuk di situ. Jam 3 saya udah mulai lihat kamar-kamar saya gitu. Oh, ini kamarnya gitu kan. Ternyata kamarnya tuh total ada 3 kamar. 3 kamar itu di situ di tiap sudutnya tuh selalu ada yang kosong gitu. Kasurnya. Ini misalnya tengah keisi nih pojok nih. Kanan kiri kosong. Selalu kosong gitu. So, di satu kamar ini berapa isinya? Berapa orang? Satu kamar ini kurang lebih ada, kalau total di kasurnya ya, itu ada 12. 12. Satu kamar nih? Satu kamar 12. Tapi ini yang pojok kanan kiri selalu kosong nih. Tapi yang tengah ada.
tapi berjarak gitu. Kita di situ isi biodata juga kan awal-awal tuh. Isinya tentang kesiapan lah kalau kita tuh udah siap mengikuti itu. Terus kita dikasih makan dulu kan. Mulai jam 4 ke setengah 5 tuh saya mulai aneh ngantuk. Padahal itu belum dilakukan ini ya, belum dilakukan screening. Tapi mulai kayak lemes gitu. Padahal belum diambil darah. Hari pertama itu ya. Saya ini termasuk yang paling pojok, sebelah kasur kosong. Sebelah saya ada 2, yang banyaknya ke sana, seberangnya. Terus 2 kamar lagi ada juga tuh, itu cewek khusus cewek, cowok khusus cowok di situ. Total kamar tuh kalau nggak salah ada 4. Oh, 4 ya. Ini kamar cewek 2, cowok 2. Oke. Iya. Entah kenapa jam 4:30 tuh saya ngantuk gitu, lemes banget. Saya lihat kanan kiri, teman saya kok juga pada tidur gitu. Saya belum ngerti ya, saya tidur aja, istirahat aja dulu udah. Mungkin emang lagi capek. Tapi dibilang capek nggak capek, biasa aja kan. Tidur. Baru juga kan tadi jam 3 ngisi data, makan 4:30, ketiduran. Pas ketiduran, saya mimpi itu. Di situ saya seolah-olah kayak lagi olahraga, lari. Itu kok saya dalam mimpi bertanya kan, kok saya lari gitu. Jauh banget larinya, nggak nyampe-nyampe. Sampai saya tuh mulai capek ya. Kok jantung saya mulai capek nih, tapi terus lari gitu. Pas saya lihat ke belakang, itu ada cewek rambut panjang, acak-acakan, ininya hitam. Dia terbang gini, sambil ketawa. Itu lebih cepat lagi saya lari. Lari terus saya. Sampai ngos-ngosan. Lama pokoknya mimpi itu. Saya mau sampai mau bangun kan. Sampai akhirnya saya kebangun. Bangun saya dari mimpi itu kan. Jantung berdebar. Duk. Saya lihat teman saya tuh ada yang tidur gitu kan. Ada yang ke kamar mandi gitu kan. Saya baca doa aja kan. Saya istighfar gitu. Terus saya minum. Itu kan kita minum dikasih juga kan sepanjang karantina itu. Tinggal isi ulang aja kan, dari aqua awal yang baru habis tinggal isi ulang aja. Akhirnya saya kenalan kan sama teman-teman nih. Habis maghrib, sholat isya ada makan malam lagi kan. Makan malam. Itu saya kenalan sama satu teman saya di tempat screening tersebut gitu, namanya Bang Tommy. Bang, maaf ya, saya mau cerita tadi 4:30 tuh saya mimpi kayak direp-rep, dikejar cewek, rambutnya panjang, acak-acakan, bajunya putih, matanya hitam, bibirnya hitam juga. Hitam. Ketawanya tuh giginya tuh hitam-hitam juga, ada hitam-hitamnya gitu. Iya. Dia bilang begini, jangan aneh ya, di sini tuh dulunya angker. Angkernya kenapa bang? Saya tuh udah puluhan kali ikut tes seperti ini. Udah berkali-kali lah gitu. Sampai 20 kali adalah saya ikut. Dulu tuh sebelum bangunan ini jadi, itu ada yang satu cewek di kamar mandi, di pojok. Dulu ini bapak masih apartemen. Yang satu lagi di kamar yang cowok. Jadi ini kamar mandi. Ini kamar tidur cowok. Jadi yang lompat tuh dari ketinggian nih yang kamar cowok. Jadi yang satunya ini karena diselingkuhin sama cowoknya, yang satu lagi karena ditinggalin sama cowoknya. Jadi saya kaget kan. Wah, serem juga dong bang, serem.
Dulu juga banyak yang kesurupan. Setiap generasi yang ikut ginian ada aja yang kesurupan dan diganggu, kata Bang Tommy gitu. Oke. Terus yang kamar cewek nih sebelah kamar kita. Ini kan kamar cowok nih. Begini kan. Ini kamar cewek begini. Beda ruangan gitu. Iya. Ini pintu kita sebelah sini nih. Nah, ini kamar cewek, ini pintunya sebelah sini. Ada ibu hamil memaksakan ikut karantina. Kondisinya lemah dan dia meninggal. Jadi total 3 orang yang meninggal di sini. Gitu. Wah, serem juga ya. Iya, serem. Banyak-banyak baca aja, kata Bang Tommy. Jangan ngelamun di sini mah. Soalnya sering banyak yang kesurupan. Siap Bang. Akhirnya kan kita ngobrol kan. Itu kita masih dibebasin lah gitu. Karena dimulai ambil darahnya tuh mulainya jam 7 pagi besok. Itu ada beberapa perawat datang ya kan, menginfokan gitu kan. Pokoknya kita total katanya karantina stay 10 hari di sini ya katanya gitu. Kita total pengambilan darah tuh dari periode karantina 1 dan kedua itu total ambil darahnya 23 dan 23 gitu. Periode 1 23, periode kedua 23 kali. Kita dikasih obatnya di awal aja tuh jam 7. Obatnya 1. Periode kedua obatnya 1. Dimulai di hari pertama mau mulai gitu. Setiap mau mulai. Kita kan dengerin arahan-arahan kan dari pihak perawatnya gitu. Pokoknya besok sebelum diambil darah jangan lupa ini ya, mandi yang bersih, jangan sampai bau segala macem. Nanti biar enak aja gitu yang ininya perawat yang ngambil darahnya sama ngasih obatnya siap. Nanti kita dikasih makan jam sekian siap. Yang mau ganti baju sekarang. Akhirnya saya ganti baju tuh. Periode karantina pertama tuh saya pakai bajunya warna pink. Pink. Saya ganti baju. Itu akhirnya kita kan udah ngobrol kan. Kadang di ruang tengah tuh kan ada TV, yang mau nonton TV silakan gitu kan. Yang mau stay di kamar silakan gitu kan. Saya ngobrol sama temen terus masing-masing tuh pada main handphone. Mulai malam nih ya. Mulai malam tidur lah saya. Kurang lebih jam 1, jam setengah 2 lah. Sampai setengah 2 malam tidur ya. Teman-teman saya tuh udah masing-masing tuh di kasur tuh. Udah yang ngobrol tuh udah nggak ada. Udah mulai malam kan. Udah mulai sunyi tuh. Lampu dimatiin, ada yang matiin. Kayak penjaga yang di situnya dimatiin lampunya tek. Yang nonton TV ada 1-2 orang gitu. Sampai jam 12. Ada aja yang pada saat malam pertama itu nggak tahu kenapa ya. Badan saya tuh mulai lemes lagi. Entah saya nggak tahu ya, yang lain juga ngerasain lemes apa enggaknya gitu ya. Saya tidur lah. Tempat tidur pojok. Itu kan saya udah tidur pulas. Tempat tidur pojok, Bang Tommy kebangun. Begini, bunyi. Juk 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 juk. Juk 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 juk. Juk 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 juk. Akhirnya dia bangun ya, jikir aja deh. Saya kebangun kan ngelihat Bang Tommy kok tidur tapi kayak rada nyender gitu begini jikir. Kan tempatnya tuh remang-remang ya. Oh dia lagi jikir, lagi megang tasbih ya lihat. Saya nggak nanya kan. Akhirnya saya tuh tidur lagi posisinya. Tidur. Di tempat kamar cewek ada yang teriak tuh. Itu malam pertama padahal. Katanya pokoknya ada yang teriak gini dulu. Wah! Gitu. Saya kaget kan, kebangun. Ada apaan tuh saya bilang. Saya langsung keinget kan sama cerita Bang Tommy itu. Suka ada yang kesurupan, bener. Itu periode pertama ya. Gangguan periode pertama. Saya penasaran kan. Selang setengah jam kemudian saya keluar. Itu ruang tengah tuh dimatiin lampunya. Saya lagi duduk gitu ya nunggu ini, penasaran. Gak lama si ibu yang nyembuhin itu kebetulan bisa, temen yang masih satu karantina satu kamar. Bisa ngobatin juga. Keluar.
dinyalain lampunya sama dia. Ternyata dia udah senior juga di situ, udah sering ikut tes gitu sama kayak Bang Tommy. Udah umurnya udah di atas saya lah gitu. Saya nanya, Bu, kenapa itu ada yang teriak? Saya bilang, itu jadi salah satu teman kita tuh perempuan, kanan kirinya tuh ada yang bisikin kayak gini ya. Ini juga Nggak jelas begitu ya? nggak jelas, terus teriak dia. Wah, padahal di kerudung dia juga. Orangnya di kerudung. Yang kesambetnya itu cerita si ibu-ibu itu. Emang dari dulu mah di sini angker kayak gitu. Saya tadi baca-bacain ya. Lagi belum beres ngomong tuh, dia kayak yang batuk. Bentar ya. Ke apa? Toilet. Iya. Sampai saya dengar penjelasan dia tuh berkali-kali dia ke toilet kayak yang kesedak mulu ngomong. Iya. Saya bilang, kenapa Bu? Ini saya efek habis nyembuhin orang jadi kayak begini. Tadinya saya sehat, makanya lolos juga ikut begini. Tapi gara-gara nyembuhin ini efeknya jadi keluar dahak mulu kayak yang pengen muntah gitu. Dia kasih nasihat ke saya kan. Di sini mah jangan ngelamun pokoknya. Soalnya udah sering banget ada yang kesurupan. Terus mimpinya tuh kayak apa namanya? Kayak serem, banyak mimpi serem, ngigo kayak gitu-gitu. Penampakan tuh di sini ada, pokoknya jangan ngelamun aja. Ya siap Bu. Akhirnya kan ngobrol tuh hampir 1 jam ya. Hampir 1 jam, akhirnya saya ngantuk. Saya tinggalin dulu ibu itu ya. Bu, saya ikut itu dulu ya. Mau bobok dulu, saya udah mulai ngantuk. Iya, nggak apa-apa, saya juga nih bentar lagi. Dia masih terus-terusan buang dahak tuh. Kayak enak gitu, mual gitu. Iya. Akhirnya saya tidur sampai pagi tuh nggak ada apa-apa ya. Akhirnya jam 6:30 udah ada info lagi kan, 6:30 pagi. Ayo siap-siap, perawat masuk nih, tepuk tangan gini, siap-siap ya. Minum obat, ambil darah, kita puasa nih. Dikasih makannya nanti jam 12 siang. Duduknya nggak boleh, tidurnya nggak boleh celentang ya, harus nyender. Jadi bantalnya di ban di belakang gitu. Itu ada suster bawa kayak bawa meja roda. Itu ada obat-obatan sama jarum suntik, udah disiap-siapin itu. Kita tuh di situ dikasih ID card kayak nomor. Kebetulan saya nomor 6. Jadi muter dulu ke sana, baru ke saya gitu. Dikasih obat dulu saya. Ini obat yang mau dikonsumsi, saya minum nih. Ternyata itu obat untuk ini kayak amlodipin gitulah, obat buat darah tinggi. Oke. Obat darah tinggi. Iya. Minum, udah minum obat 1 tablet ya. Ada yang 2 tablet, ada yang 1 tablet. Saya nggak ngerti deh tuh. Mungkin itu bagian dari analisa dokter kali. Kan ada dokter spesialisnya tuh yang ngetes tuh. Mungkin dari beberapa kesehatannya ada yang kuat 2 tablet, ada yang kuat 1 tablet. Terus saya minum. Siap ya ambil darah, siap. Itu cuma 1 suster yang ambil darah tuh keliling. Sampai pada akhirnya saya sampai ya dari jam 7 pagi sampai jam 12 siang tuh diambil darah non-stop. Tapi ganti-gantian gitu. Nah pas malam keduanya itu kan mulai pada lelah ya. Kita ngobrol, makan, habis ambil darah tuh kalau habis Isya tuh paling diambil darah itu cuman sekali lah. Sekali udah. Yang diambil rutinnya tuh dari pagi sampai ke sore aja sih. Kita ngobrol terus. Ada yang nonton, ada yang main handphone. Udah jam 12:30 malam nih, saya mulai ngantuk kan. Saya ngantuk. Ada yang nonton, banyak yang tidurnya banyak. Ada yang tidur mulu. Itu nggak tahu kenapa teman sebelah saya tuh demam, menggigil. Kan kita dikasih selimut ya, selimut, udah dikasih bantal, udah sama sarungnya tuh, sama spraynya. Sebelah saya tuh nggak tahu kenapa ya, demam, menggigil.
Dia nutup selimut gini. Gue menggigil Ki. Ya udah selimutan aja, kata saya tuh gitu ya, selimutan. Gigil dah. Gak lama muntah deh. Dia udah nyiapin plastik, dia muntah. Dia ke kamar mandi kan. Udah mulai ada yang aneh-aneh lagi nih. Hari kedua nih. Akhirnya dia tidur lagi kan. Tidur. Itu ketika tidur semua tuh, Bang Tommy ngerasain lagi. Tempat tidur pojok. Sama. Bunyinya gini juga. Cuk 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 cuk. Cuk 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 cuk. Cuk 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 cuk. Itu tuh Bang Tommy tuh ceritanya tuh pas besoknya. Itu yang denger dia doang. Kita udah pada tepar semua. Iya, nggak bangun lagi. Iya, dia kebangun. Dia jikir lagi kan. Saya kebangun juga kan kayak yang ngantuk gitu, yang ngeliat dia tuh, gue lagi jikir lagi, saya bilang. Saya tidur lagi aja dah. Yang teman saya yang pojok kan 3 orang nih saya. Ini kasur kosong. Ini yang muntah, yang demam. Teman saya. Tahu-tahu kayak apa namanya? Ngegebrakin tembok yang di sini nih. Oke. Buak. Dia orang Arab, kayak campuran orang Arab gitu. Buak. Pergi nggak lo? Jangan ganggu gua di sini. Itu orang kebangun semua gara-gara dia. Pergi nggak lo? Jangan ganggu gua. Gua di sini lagi nyari nafkah. Ini bukan tempat lo. Pergi nggak lo? Semua kebangun ngeliatin dia tuh. Kaget. Sambil bingung juga kan. Kenapa nih orangnya? Apa ngigo, apa-apa gitu. Akhirnya pas ini dia tidur lagi dia tuh. Tidur lagi. Saya langsung berpikir kan, wah ini mah diganggu kayaknya. Iya. Banyakan diganggu nih. Akhirnya dari situ tuh udah nggak ada gangguan kan. Kita seperti biasa, mulai jam 6:30 dibangunin lagi gitu. Ayo bangun. Bebersih, apa? Yang mau mandi, cuci muka, sikat gigi, ya. Oke, bangun kan. Yang mau sholat. Itu kita udah stop minum obat kan, cuman periode pertama iya. sekali. Sekali doang ya. Nah, ambil darah lagi tuh. Terus sampai jam 12 siang kita dikasih makan. Habis jam 12 siang kasih makan, diambil lagi tuh sampai sore. Seperti biasa lah gitu. Mulai habis maghrib, nah itu kita mulai rada santai nih. Saya ngobrol sama Bang Tommy kan. Bang, tiap malam nggak tidur apa? Jikir mulu. Orang saya 2 hari berturut-turut ngelihat kasur pojok begini-begini, goyang-goyang. Juk. Gimana mau bisa tidur? Tambah lagi itu si India, ngigo disebutnya India yang orang Arab. Kan orangnya emang kayak India sih. Yang gebrak itu? Iya. Kan apa, parasnya tuh emang kulitnya hitam tapi hidungnya mancung deh. Iya. Terus teman sebelah lo demam, muntah-muntah. Iya, makanya saya juga bingung. Itu apalagi kalau bukan gangguan kan. Dia gitu. Lo kan udah 20 kali ikut tes beginian. Udah ngerasain apa sama teman-teman senior juga. Siap-siap aja kata Bang Tommy gitu. Masa jangan ngelamun gitu. Jangan kosong. Siap Bang. Ngobrol, dikasih cemilan tuh kalau jam 7 tuh ada makan, ada cemilan juga. Cemilan itu kayak nggak banyak-banyak, nggak boleh banyak. Cemilan itu paling 2, gorengan bakwan sama kue cucur. Men itu doang udah. Makan juga nggak boleh jajan dari luar udah, nggak boleh ini. Sesuai yang ini kayak makanan orang-orang sakit lah gitu. Nasi, sayur, ayam, nasi, sayur, telur gitu. Ngobrol sampai malam. Ketika udah mulai jam 1:30 saya tidur kan. Teman saya yang tidur di pojok tengah ke kamar mandi. Itu dia lagi ke kamar mandi, ada yang mandi di kamar mandi pojok. Digedor-gedor sama dia. Apa ada orang? Dek 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 dek. Dek 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 dek. Itu suara gemercik air tuh. Kayak mandi gitu. Bawa asap rokok. Akhirnya dia balik lagi ke kamar kan. Saya kebangun ngelihat dia, nanya kan, dari mana lu? Dari kamar mandi. Tapi ada orang di pojok tempat.
Oke. Kayak ada yang mandi, tapi bawa asap rokok. Kata dia logikanya nggak mungkin ada orang rokok, karena Iya. kita kan mau masuk digeledah. Nggak boleh ngerokok juga ya? Nggak boleh ada yang rokok. Iya juga ya. Serem juga, saya bilang. Iya. Udah kita tidur lagi yuk, tidur lagi yuk. Tidur lagi ya. Bang Tommy tuh ngerasain lagi. Tempat tidur pojok tuh gini lagi. Cuk, 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 cuk. Itu tiap malam Bang Tommy tuh. Iya. Dia cerita lagi besoknya tuh. Selalu cerita tiap malam. Dia selalu diganggu terus di situ. Akhirnya jam tidur kan tuh kita ya. Gangguannya sih itu aja sih ya, yang apa? Cerita-cerita dari teman sebelah juga ada yang kesurupan nggak ada. Cuman yang ngigau banyak ternyata. Oh, yang Kamar dari sebelah cewek ini. cewek, kamar sebelah cowok ada yang ngigau beberapa orang. Oke. Itu sama. Mimpinya tuh kayak aneh-aneh, ada yang mimpi dicekek gitu. Lagi tidur ada yang dicekek begini. Iya. Sama hantunya tuh perempuan. Oh, ya. Kukunya panjang gini. Itu kalau ngigo tuh sampai kayak begitu. Dengar cerita-ceritanya tuh. Itu kita kan 6:30 tuh seperti biasa lah ya. Mandi, siap-siap ambil darah, cuci lagi. muka, sikat gigi, ambil darah lagi tuh. Sampai jam 12 siang makan. Mulai jam 1 ngambil darah lagi, pokoknya sampai sore kelar lah gitu. Ngobrol kan. Dari sekian ngobrol nih, dikumpulin nih kisah-kisah mistis teman-teman. Bang Tommy ngerasain adanya gangguan tempat tidur tuh yang di pojok. Yang goyang. Terus temen cewek sebelah ada yang mimpi dicekek kuntilanak, kukunya panjang. Itu di mimpinya tuh matanya melotot gini. Dia diginin. Itu dia sampai apa? Kehabisan napas. Sampai tolong. Dibangunin sama teman-teman. Cowok yang sebelah sana sama ngigo juga. Hampir tiap malam terornya ada. Akhirnya cerita sampailah jam 12 malam. Jam 12 malam. Udah pada ada yang udah tidur duluan. Jam 11 tuh ada yang tidur duluan. Ada yang jam 12 ada yang baru masuk. Ada yang masih nonton 1-2. Lama-lama sepi juga kan. Pada tidur, pada lemas juga kan. Habis ambil darah juga. Ini saya yang kebagian ngigonya sekarang. Oke. Ngigo yang keduanya. Saya lagi tidur ya. Ini kan kasur sebelah kosong. Dalam mimpi itu kan selimut tuh nggak kepake. Masih dilipat. Ada bantal. Tapi kosong kan, nggak ada orang. Tapi rapi. Dalam mimpi saya tuh selimut tuh begini. Memanjang. Selimutnya tuh berdiri. Saya ngelihat. Lagi tidur gini ngelihat. Antara sadar nggak sadar ya. Ngelihat. Itu si selimutnya tuh berdiri. Jadi seolah-olah tuh kayak cewek kakinya putih. Pucat gitu. Diselimutin begitu. Iya. Cuman dia melayang ke arah saya, dari kasur sebelah itu melayang ke arah saya. Dan situ saya disitu kerup lagi. Saya takut kan, kok ada cewek pakai selimut nyamperin saya melayang gitu. Saya begini. Saya ketakutan disamperin sama cewek itu. Oh, iya. Kayak jalan gitu tapi melayang gitu. Melayang. Oke. Iya. Dari atas kasur tuh. Nyamperin. Saya dirap-rap di situ. Sampai apa? Teman-teman saya tuh kebangun. Saya keberisikan saya. Kenceng berarti itu ya? Kenceng. Akhirnya kebangun juga. Jantung kayak mau copot. Deg-degan. Itu cewek nyamperin saya. Ngigo lagi. Iya, ngigo. Udah baca-baca. Ambil wudhu sana, sholat. Akhirnya saya kan cuci muka kan. Ambil wudhu, sholat saya. Sholat tahajud. Akhirnya saya tidur lagi kan. Akhirnya gangguan itu tidak ada. Tapi pas lagi wudhu itu ada yang suara gemercik. Itu nggak tahu kenapa ya. Tiap malam di pojok itu selalu tertutup gitu. Pojok mana itu? Kamar mandi pojok tempat. Oke. Itu selalu ada gemercik dan bau rokok. Saya ngalamin gitu pas lagi ngambil wudhu itu.
apa yang diceritakan teman saya kok ada gitu. Saya iseng, saya gedor-gedor gini, deg. Ada orang nggak mau jawab. Saya dorong gini, kekunci bener, tapi bau banget rokok gitu. Iya. Ini kalau orang pasti kena nih sama petugas. Benar. Dipulangin bisa-bisa nih. Entah itu petugasnya yang perawatnya di sini nggak mungkin berani karena CCTV itu di mana-mana. Kecuali di kamar. Kamar nggak ada CCTV. Cuman ada di ruang tengah aja, ruang tempat nonton, sama yang mengarah ke kamar mandi. Kamar mandi, Nah, oke. gitu. Jadi labnya itu ada, kalau nggak salah ada 4 lantai. Cukup besar juga sih labnya. Ada lantai 1, lantai 2, lantai 3, lantai 4. Cuma lumayan sih, gede juga gitu. Ada parkiran motornya. Ada ruangan menuju dari basement ke atas. Ada yang dari lobby ke atas. Itu nyambung. Jadi ini lobby, ini basement tuh tetap nyambung gitu. Nah ini ada lantai-lantainya gitu. Nyambung gitu. Pokoknya gede deh. Lumayan, cukup besar juga. Akhirnya saya nggak mau ambil pusing ya. Saya sholat tahajud, saya tidur lagi. Entah kenapa, kasur yang di pojok itu, posisinya tuh selimutnya udah rapih. Kan tadinya tuh kalau dalam mimpi saya tuh kan kayak yang bangun tuh. Iya. Kayak orang digituin, ditutupin. Udah rapih. Tapi di tengah ada cairan. Cairan apa itu? Saya juga nggak paham. Oke. Saya sampai bertanya, yang mau nanya ke yang lain udah pada tidur gitu. Ada cairan di tengah-tengah gitu. Kayak basah kasurnya. Padahal ini kasur spray baru. Tapi kayak yang basah gitu. Tapi keadaan selimut tuh udah rapi. Ya. Bantal juga udah rapi gitu. Saya bingung ini basah apa ya? Ini demi Allah kejadian basah gitu di pojok. Sementara nggak ada yang tidur di situ. Ya, kosong. Kosong. Orang udah pada nempatin masing-masing kamarnya, nomornya tuh di kasurnya udah sesuai sama ID card. Jadi nggak boleh. Ya nggak boleh pindah. Nggak boleh sembarangan gitu. Akhirnya udah saya nggak mau ambil pusing lah. Saya baca-baca terus kan sampai tidur. Sampai jam 6 udah diaba-aba lagi kan, siap-siap lagi. Ayo siap-siap, bangun. Jangan lupa ya ambil darah. Siap-siap lagi tuh ambil darah. Kita ambil darah tuh dari seperti biasa ya sampai jam 12 siang tuh puasa. Sampai sore juga gitu kan. Ada makannya juga kan, dijeda makan siang, makan sore, sama makan nanti di jam 7-an tuh ada gitu. Jadi kita kasih makan tuh sehari 3 kali lah gitu. Sama cemilannya sekali. Kita ngobrol di situ tuh ya, pada hari itu ya. Habis dari ambil darah seharian sampai sore kita ngobrol. Habis pada maghrib tuh ada yang sholat. Yang cewek kalau nggak sholat gitu. Yeah. Ya kita ngobrol pengalaman masing-masing kehidupan lah gitu. Ada yang cerita tentang mistisnya. Itu ada aja, masih ada aja kamar sebelah. Kemarin ada yang ngigo. Lah kamar ini juga ada yang ngigo. Saya ceritain aja kan. Saya ngigo terus kasur saya sebelah basah. Basah apaan kira-kira? Ya nggak mungkin kalau orang. Karena nggak ada yang tidur di situ, kata Bang Tommy dan teman-teman, nggak mungkin. Siapa lagi kan? Jadi gini, setiap habis maghrib, mereka tuh makhluk, kata Bang Tommy, seperti yang menagih darah. Menagih darah. Jadi kalau habis disuntik kan suka ada kapas tuh. Iya. Kapasnya tuh kan dibuang kan. Dibuang ke tempat sampah. Kadang-kadang tuh berceceran tuh kapas di kasur masing-masing, ada di bawahnya tuh darah. Mereka senang dapat makan ibaratnya. Iya. Tapi kalau udah mulai malam nih, si darah-darahnya udah mulai kering, habis itu ngamuk, kayak lapar, kayak nagih gitu. Makanya mereka tuh suka mengganggunya, bikin ngigo orang, kesurupan, terus ngegerak-gerakin benda. Karena project di lab tersebut hampir tiap hari ada aja project ngambil darah tuh, beda-beda projectnya, berbeda-beda obatnya tuh selalu ada aja. Iya. Kita nih pulang nih, udah ada peserta lagi yang udah stay. Kita pulang nih, ada stay lagi itu terus ada project itu. Tiap hari berarti ada ya? Tiap hari ada, karena itu buat kesehatan orang banyak kan. Kaitannya udah farmasi gitu, perusahaan besar. Akhirnya tidurlah kita kan.
Itu sampai anak-anak bilang kasur yang basah di sebelah saya tuh nggak masuk di akal, nggak masuk di logika. Hati-hati aja katanya, siap-siap. Akhirnya kan mulai malam kita istirahat tidur. Jam 2 malam saya kebangun pengen kencing. Saya ke toilet. Pas ke toilet, beres kencing, saya cebok kan. Aman sih, dapur nggak ada apa-apa. Pintu kamar cewek kebuka dikit. Tapi pada tidur digelapin. Ruang TV juga digelapin. Itu kan satpam kalau malam juga suka mati-matian lampu dia. Ngecek mati-matian lampu. Dipastikan aman gitu tiap lantai 4 matiin lampu. Itu saya nggak sengaja ngelihat kamar cewek kebuka gitu ya. Saya mau tutup gini nih. Itu ada cewek. Posisinya gini. Kakinya gini ya, maaf ya. Iya. Nempel di tembok. Begini tangannya. Rambutnya panjang gini. Saya langsung tutup tuh. Lari saya. Ternyata tempat tersebut itu kan di atas, di kasur bawah tuh kosong, di pojokan tuh selalu dikosongin kan, yang cewek. Itu tempat dulunya meninggal ibu hamil di situ. Oh ya. Saya langsung lari kan. Saya mau teriak, nggak enak. Ini kan orang lagi ibaratnya lagi perawatan kan semua. Iya, lagi pada tidur juga ya. Lagi pada tidur juga. Itu yang lain tidur itu kosong, ini ada cewek begini dengan wajah terbalik ini. Itu tajam matanya. Saya langsung lari. Langsung lari saya. Ke kamar saya. Langsung saya tarik selimut, tutup gitu kan. Saya tutup, saya baca-baca aja. Itu Bang Tommy, saya udah tidur nih, Bang Tommy ngerasain lagi kursi digituin lagi. Setiap hari tuh ya? Tiap hari. Demi Allah tuh, Bang Tommy selalu cerita begitu. Akhirnya, begitu ketiduran nih, jam 6:30 pagi kita siap-siap lagi kan. Siap-siap lagi. Ini udah mulai, hari akhir menghabisi periode karantina pertama. Oke. Akhirnya memasuki periode kedua kan. Periode kedua karantina. Itu kita tuh harus dipersiapkan lagi nih kesehatan kita nih. Dites lagi. Seperti biasa jam 3 kita datang lagi kan ke lab tersebut. Jam 3. Itu seperti biasa kita digeledah juga barang-barang nggak boleh ini. Kayak dari nol lagi lah gitu. Iya, dari awal lagi. Total 5 hari saya di situ stay lah. Rutinitas seperti biasa ya. Tuh hari pertama karantina periode kedua. Lagi dia ambil darah tuh kan. Dari jam 7 pagi sampai jam 12 siang. Sama seperti biasa ya, sampai ke sore lagi. Malam pertama di periode kedua itu saya dengar cerita ibu-ibu ada anak kecil Cina di tempat saya menemukan kuntilanak yang nempel di atas itu. Tempat ibu-ibu itu Loncat-loncatan, ketawa-tawa. Kayak anak kecil bersenda gurau lah gitu. Iya. Loncat-loncat gitu. Kata ibu-ibu bilang ini anak kecil dari ibu yang meninggal itu kayaknya waktu di bawah hamil itu. Oh. Udah gede. Segede sekitar setahun 2 tahun lah loncat-loncatan tuh. Ceritanya seperti itu. Dan ini kisah nyata gitu, benar-benar kisah nyata. Malam pertama udah ada yang ngeliat begitu ibu-ibu tuh. Periode karantina kedua. Oke. Itu di saat yang lain lagi pada tidur, kadang-kadang lagi pada sepi gitu, yang lain pada cek darah. Kadang-kadang cek darah tuh ada yang keluar juga nih yang beda project nih. Oh iya. Beda project keluar. Kamar dikosongin tuh suka ada anak kecil loncat-loncat di kasur itu. Pokoknya itu terornya sampai kita di periode kedua tuh nggak ada henti-hentinya tuh. Hampir setiap malam. Setiap malam. Saya periode kedua diganggu ngigo itu sampai 2 kali.
Yang ke periode kedua tuh ngigonya saya tuh dicekek, kukunya panjang, rambutnya acak-acakan, dicekek begini sama apa yang dialamin Yang cewek itu. teman-teman saya sebelumnya. Gini, kayak makhluk itu kayak yang kuat juga sih. Iya. Kita usir, datang, kita bacain, datang lagi. Batang Malah nyamperin ya. nyamperin karena darah tuh tiap hari ada gitu. Iya. Makanan mereka tuh seneng gitu. Kapas-kapas tuh kan habis disuntik kapas nih. Iya. Kadang-kadang mereka buang tuh di mana aja. Asal aja. Iya. Kalau saya kan nggak mau ya. Kalau saya mah saya kumpulin nih, masukin ke ini. Yang lain enggak. Jadi kayak sarang aja gitu. Iya, benar-benar. Seperti yang undang yang lain gitu. Iya. Itu kalau malam horden tuh dibuka segini. Itu kalau kereta MRT lewat tuh dari jembatan tuh kelihatan lewat. Gelap tuh, jalanan gelap. Kita buka gini nih. Tuh gedung-gedung kok kosong tuh. Kayak gelap-gelap gitu gedung-gedung sebelah. Entah itu gedung apa gitu sebelahnya. Berdasarkan dari cerita-cerita teman saya, sampai periode kedua ada yang dilihat penampakan anak kecil. Termasuk include saya melihat penampakan kuntilanak gitu merayap di tembok. Terus ada bau tanah basah. Ada suara gemercik air di tempat orang. Di situ. Itu di pojok itu tuh selalu ada aja yang mandi, gemercik air, suka bawa asap rokok. Itu udah gangguan itu tidak pernah henti. Iya. Dari generasi ke generasi. Hampir setiap malam lagi. Setiap malam. Jadi hampir semua peserta screening tuh udah pada tahu. Gila. Hampir semuanya ya. Kecuali orang yang pertama seperti saya awal-awal nih, dan dia nggak tahu, akhirnya dia ngalamin sendiri dan dia percaya. Itu kurang lebih tadi 10 hari ya. Iya. 10 hari dan tiap malam digangguin nih. Digangguin. Nah ini kan tadi kan ada 4 lantai itu ya. 4 lantai. Berarti hampir setiap lantai itu ada peserta screening atau setiap lantai itu beda? Ada tempat lab, ada tempat khusus kamar, apa gimana? Kadang-kadang memang dipecah sih. Bisa dijadiin project beda-beda juga gitu. Oh. Cuman kalau saya lebih fokusnya di lantai 4-nya. Okay. Jadi ada lantai 1 ada ruang admin, ada tenaga kerja labnya, lantai 2 juga ada gitu. Oh iya. Jadi kan karena projectnya tuh banyak. Gitu. Berarti nggak semua lantai ada kamarnya ya guys? Kalau setiap lantai ada kamarnya saya nggak tahu ya, karena saya kan fokus di lantai 4. Lantai 4 aja ya? Lantai 4. Tapi lantai 1, 2, 3 itu ada ruangan memang. Iya. Kalau saya lagi ini... Ada aktivitas lah di situ ya? Iya. Saya naik tangga itu nggak pakai lift. Jadi ngelihat gitu, ada kantornya, ada sama gitu. Dan tadi kan dulunya sebelum bangunan ini jadi, ini apartemen berarti ini? Bukan apartemen, komplek katanya. Oh ya komplek. Rusun lah ya jatuhnya. Iya, mungkin. Kayak rusun yang dijadiin berarti jadi lab nih ya? Iya. Dan sebelum itu berarti tadi ada cerita dari Bang Tommy ya. Kalau ada orang yang lompat nih dari lantai 4. Iya. Oke. Berarti ada yang tadi ada yang di kamar mandi. Kamar mandi. Karena diselingkuhin. Yang lompat itu karena di kamar cowok. Ya, kamar cowok itu ya. Iya. Tapi bukan kamar Bang Sogi nih. Bukan. Jadi ini kamar mandi tempat di pojok, ya kan? Kamar mandinya kan. Kamar mandi itu ada sini 5. Oh banyak. Jadi 5. Cewek cowok nyampur aja di situ. Iya. Ganti-gantian aja gitu. Ini pintunya tuh berhadap-hadapan gitu. Nah, kamar yang pojok ini nih ada yang cowok itu suka bau tanah basah nih. Kamar itu yang lompat. Yang meninggal yang kamar cewek. Jadi posisinya gini. Ini kamar mandi. Ini kamar cowok gini. Oh, kamar cowok yang lompat itu. Nah, ini kamar mandi, ini kamar cowok. Ini pintu kamar mandi. Ini pintu kamar cowok. Oke. Di seberang ini kamar cewek. Nah, kamar cewek ini yang meninggal yang ibu hamil. Ibu hamil itu ya. Saya di sininya. Sebelahnya. Sebelahnya. Ini ada lagi kamar cewek. Oh. Ini kita ruang makan nih, TV. Tengah ini ya. Ya, ruang-ruang perawat duduk di sini kan. Bawa alat segala macam, isi data, geledah barang. Nah tadi saya agak penasaran nih Bang ya, sama yang ibu-ibu hamil ya. Dia kan kondisinya nggak fit. Kok bisa keterima nih Bang? Makanya tuh, dengar-dengar sih katanya hamilnya itu lagi nggak begitu besar. Oh, baru hamil muda. Mungkin lagi ada kesalahan teknis dari pihak misalnya lolos. Disangka nggak hamil. Kayaknya. Oh iya.
mungkin ada kesalahan kali ya dari pihak labnya ini ya, segala macam ya. Soalnya tadi kan dicek segala macam sampai rinci banget ya, sampai darah, jantung, terus juga berat badan. Itu semua kan harus benar-benar sehat ibaratnya. Benar-benar sehat ya. Kenapa ini ibu-ibu lagi hamil dan sakit bisa-bisanya nggak terdeteksi? Iya, gitu. Mungkin hamilnya tuh baru hamil kecil kayaknya. Ya baru-baru ya belum terdeteksi. Mungkin dia juga sendiri nggak tahu mungkin ya. Nggak tahu ya. Dan kalau itu tahu nggak bang? Tahun berapa sih bang meninggalnya bang si ibu-ibu hamil ini? Pernah ada dapat cerita nggak bang? Pastinya itu udah lama banget sih bang. Oke. Udah dari 10 tahun yang lalu itu yang screening ya. Yang ikutan screening ini kan. Ya. Kalau yang bangunan belum jadi kan tuh pasti lebih lama lagi. Iya benar-benar bisa dibilang tahun 2000-an mungkin ya. Iya. Mungkin 2010 ke bawah mungkin. Saat pertama menjadi rusun ya. Kacau sih berarti ini. Cuman agak unik nih ya di mana tempat itu saya juga baru tahu nih bang ya. Ternyata emang kalau obat mau ibaratnya publish ya. Disebarin ke masyarakat harus dites dulu dan ini tesnya begini. Nah, saya penasaran bang, kalau misalnya obat itu ternyata bahaya, itu gimana? Saya sih pernah nanya ya, ini obat aman nggak sih? Nanya ke teman-teman ya. Sebenarnya sih obat yang mau dipublis itu emang udah aman katanya. Cuman karena baru ingin melihat efek samping dari orang-orang gitu yang pakai. Ya kita nih yang nyobain paling awal gitu. Uji cobanya dari awal. Ya. Cuman dari beberapa orang kan banyak tuh yang ngigo, yang mimpi-mimpi. Itu bukan efek dari obat itu ya? Kalau menurut saya sih beda sih bang. Karena saya ngerasain sendiri gitu ngigo sama efek dari obat beda gitu. Lah ya. Soalnya saya ngelihat makhluknya dalam mimpi itu gitu. Benar-benar. Dan ini juga hampir semua orang ya. Hampir semua yang di karantina di situ ngerasain juga. Dan sama lagi wujudnya ya. Cewek-cewek lagi yang ininya hitam ya tadi ya. Iya. Nah, kalau misalnya dia efek obat karena halusinasi, mungkin halusinasinya beda-beda nih tiap orang nih. Iya. Dan ini belum berani ada yang ngungkap sebenarnya. Oh iya benar sih. Baru saya aja ini. Iya, dan ini juga masih baru banget tadi ya. 18 Desember, 10 hari. Berarti kelar sebelum tahun baru. Sebelum tahun baru udah keluar dari situ. Iya. Dan tadi juga dilihat di sini masih ada bekas suntikannya, Pak. Bekas suntikannya ada ya. Di sini masih merah tadi tuh. Iya. Emang sih ya kalau begitu ya banyak sih darah-darah yang entah itu dari kapas, entah itu pas lagi cabut ada yang netes, bagaimana. Nah gitu kan makhluk-makhluk halus suka ya. Yang muncrat ada, teman saya muncrat. Lagi disuntik nih. Kan darahnya nggak keluar tuh. Suntikannya digini-gini. Linu amat. Dikocok-kocok. Begitu dicabut keluar darahnya, cerok. Sampai ke baju-baju pasien tuh yang pakai warna khusus kita gitu. Iya. Sampai teman saya ngadu, muncrat darah saya. Linu amat sih begini-begini. Kebayang kan makhluk tuh seneng ngejilat. Iya. Apalagi ntar dibuka kan, belum tentu langsung dicuci. Betul. Taruh dulu ke tempat ibaratnya laundry-nya, ditunggu beberapa hari. Hampir tiap hari mereka makhluk-makhluk. Iya. Party berarti ya. Tiap malam party. Kalau darahnya habis ngamuk, ngegerak-gerakin benda, ngisengin orang. Oke, itu tadi cerita dari Bang Saugi nih. Jadi karantina di salah satu lab ya Bang ya di daerah Jakarta selama kurang lebih 10 hari. Dan di situ ternyata bekas ada orang yang 2 orang tadi ya, yang sebelum jadi lab dan saat jadi lab pernah ada ibu-ibu yang meninggal karena memaksakan diri jatuhnya ya. Ya kita doain aja lah buat ibu-ibunya. Amin. Oke nih, Bang Saugi, thank you banget nih. Siap, sama-sama. Udah mau sharing pengalaman pribadinya yang luar biasa nih. Dan buat Sobat Tengah Malam, thank you banget nih udah nonton dari awal sampai habis. Gimana pendapat kalian? Tulis di kolom komentar. Kalau kalian suka dengan video ini, bisa klik like, share video ini, dan subscribe channel ini. Oke, segitu dulu akhir kata gua Putro pamit undur diri. Bang Saugi juga pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.